Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Jessica Refriana dengan NIM C0C02302 akan mempresentasikan materi tentang aspek fiskal dan perlakuan akuntansi pajak atas kas, setara kas, dan investasi pada efek tertentu. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengapa topik ini penting? Itu karena kompleksitas regulasi peraturan yang ada pada perpajakan. Perpajakan atas kas, setara kas, dan investasi efek terus berkembang. Perusahaan harus memahami implikasi pajak setiap transaksi untuk menghindari sanksi dan optimalisasi beban pajak. Lalu selanjutnya, karena dampak keuangan perlakuan akuntansi pajak yang tepat mempengaruhi laporan keuangan, akuntansi kas, dan profitabilitas. Keputusan investasi harus mempertimbangkan konsekuensi perpajakan jangka panjang. Lalu selanjutnya, apa sih definisi dari kas dan setara kas sesuai dengan standar akuntansi? Kas adalah uang tunai dan deposit pada bank yang dapat ditarik kapan saja tanpa pembatalan. Sementara itu, setara kas adalah investasi jangka pendek dengan jatuh tempo kurang lebih 3 bulan, liquid, dan risiko perubahan nilai minimal. Lalu karakteristiknya dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas dengan nilai yang pasti dan risiko tak signifikan. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi pajak atas kas dan setara kas? Yang pertama, pada PPh pasal 4 ayat 2, bunga dari deposito dan tabungan dikenakan PPh final 10%. Untuk treatment PPN, jasa perbankan tidak dikenakan PPN, namun bunga tabungan bersifat non-PPN. Lalu untuk jurnal penyesuaian, beban pajak atas bunga diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Lalu klasifikasi dan jenis-jenis investasi pada efek tertentu. Saham, kepemilikan sebagian perusahaan dengan potensi dividen dan capital gain. Nah, ini adalah klasifikasi dan jenis-jenis investasi pada efek tertentu, seperti saham, obligasi, sukuk, dan reksadana. Selanjutnya, untuk perlakuan akuntansi pajak atas investasi efek. Pengakuan investasi diakui pada biaya perolehan ditambah biaya transaksi langsung. Untuk efek diperdagangkan, nilai wajar digunakan sebagai dasar penilaian berkelanjutan. Pengukuran menggunakan biaya atau nilai wajar tergantung klasifikasi investasi. Penurunan nilai diakui melalui rugi, penurunan nilai, atau impairment. Pajak efektif PPh dividen 10%, PPh bunga obligasi 15%, dan PPh capital gain disesuaikan holding period berdasarkan regulasi terkini. Dampak fiskal terhadap keputusan investasi efek. Yang pertama itu optimalisasi beban pajak. Memilih instrumen investasi dengan beban pajak rendah meningkatkan return neto. Capital gain jangka panjang relatif lebih menguntungkan dibanding dividen. Timing investasi holding period mempengaruhi tarif pajak. Strategi buy hold jangka panjang sering lebih efisien secara pajak dibanding trading aktif. Alokasi portofolio, diversifikasi antar obligasi, saham, dan reksadana dengan mempertimbangkan perlakuan pajak masing-masing menciptakan portofolio tax efisien. Berikut untuk studi kasus, teman-teman bisa lihat yang ada pada PPT. Untuk tantangan dan isu terkini dalam aspek fiskal efek. Yang pertama, kejelasan regulasi interpretasi berbeda atas peraturan pajak menyebabkan ketidakpastian. Direktorat Jenderal Pajak perlu memperjelas treatment khusus efek tertentu. Lalu digitalisasi dan teknologi trading online dan investasi vintage memerlukan aturan perpajakan yang adaptif. Sistem pelaporan pajak sebelum sepenuhnya terintegrasi dengan platform investasi modern. Pelaporan dan kepatuhan. Investasi individual kesulitan melacak dan melaporkan pajak investasi mereka. Diperlukan sistem yang lebih user friendly dan edukasi perpajakan yang lebih baik.
Dan untuk kesimpulan pada materi ini adalah serta rekomendasi praktisnya, pahami dasar regulasi, kuasai peraturan dasar PPh atas kas, tarakas, dan investasi efek sesuai Undang-Undang KUP dan peraturan pemerintah terkait. Kedua, dokumentasi lengkap. Catat semua transaksi investasi dengan detail untuk memudahkan perhitungan pajak dan audit trail yang jelas. Lalu konsultasi pada ahli, libatkan konsultan pajak atau akuntan untuk optimalisasi strategi investasi dan memastikan kepatuhan regulasi perpajakan. Dan yang terakhir, monitor perkembangan, ikuti perubahan regulasi perpajakan terkini agar keputusan investasi selalu relevan dan efisien secara pajak. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai aspek fiskal dan perlakuan akuntansi pajak atas kas, dan investasi pada efek tertentu. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.